Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Ethos Energy, channelnya para insinyur, channel yang keren dan mencerdaskan. Mencerdaskan, mantap. Baik, kali ini kita mengundang Mister Rudi Nugroho, ST, IPM, MT. ST, STMT MT, IPM. Udah bergelar master kawan kita ini, Rudi Nugroho. Beliau ini sudah lama kenal sama saya, sejak tahun 2011 sampai sekarang ya. Kita kebetulan dulu dalam satu proyek ya, membangun pembangkit listrik tenaga betul, uap betul. di Lampung ya, waktu itu ya. Iya. Nah, dan sekarang power plant-nya sudah beroperasi. Waktu itu power plant-nya CFB boiler ya, tipenya ya. Iya, iya betul Pak Emil. Circulating fluidized bed ya, boiler. Jadi teknologi yang pada waktu itu termasuk yang cukup advance ya. Tapi banyak juga masalahnya ya. Oke Bro, sebelum kita lanjut bicara serius-serius malam ini, boleh memperkenalkan diri dulu Bro. Ini asalnya dari mana, kampusnya mana, sekarang kerja sebagai apa gitu Bro. Baik, terima kasih Pak Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Waalaikumsalam. Rudi Nugroho. Asalnya saya dari Lampung. Kemudian saya juga kuliah di Universitas Lampung. Jadi sama-sama dari Pulau Sumatera. Jadi waktu itu saya pernah sempat bekerja sama dengan Pak Emil juga dalam satu proyek seperti yang Pak Emil tadi sudah pernah cerita. Saat ini saya mengerjakan proyek di kawasan industri Pak Emil. Jadi saya udah nggak ke PLTU lagi. Kalau saya kan saat ini ya terkait penugasan lah. Kalau ke PLTU ya ke PLTU gitu. Sekarang saya sedang membangun infrastruktur di salah satu kawasan industri terpadu di daerah Jawa Tengah. Saya di sini posisinya sebagai kepala proyeknya untuk project manajemen konsultannya. Nah, itu kira-kira Pak. Iya. Oke, keren kali nih Bro. Bro udah jadi project manager, saya masih engineer aja nih Bro. Ya, kan enggak lah, sama-sama lah. Kita sama-sama di dunia profesional Bro. It's okay. Oke Bro, ini Mas Bro ini kan, Mas Bro Rudi ini background-nya kan electrical ya. Setahu saya waktu kita bareng project dulu, Bro Rudi ini banyak mengurus sistem electrical ya di PLTU. Dan itu sangat lama sekali ya berkecimpung dunia electrical ya gitu ya Bro ya. Ya cukup lama. Memang saya fokus di engineer ya waktu itu. Elektrikal itu mungkin sekitar ada dari 2006 sampai 2012 ya. 12 setelah itu saya mulai berkecimpung di area apa ya, administratif lah. Manajemen ya, project manajemen ya. Iya. Ini terkait dengan ini Bro, saya tuh penasaran sekali nih Bro. Saya ini kan bukan orang electrical nih Bro ya. Saya orang mechanical. Core kompetensi saya itu mechanical ya. Tapi tentu dunia selain mechanical saya juga tertarik untuk mengetahui paling enggak kulit-kulitnya aja gitu ya, enggak terlalu mendalam. Yang mendalam ini tentu kan Bro Rudi ini yang paham mengenai electrical. Kalau saya sekarang ini Bro, kalau saya sekarang kulit semua. Tapi ilmu elektrikalnya pasti nempel ya kan. Ya insya Allah. Ya. Jangan mengelak gitu kan. Ya.
Oke Bro, aku penasaran nih Bro ya, dengan berita yang kita lihat belakangan ini baik di berita koran, online, kemudian TV juga, kemudian teman-teman insinyur juga beberapa juga tertarik untuk membahas mengenai, Nikuba Bro, Niku Banyu yang Itu air, katanya ini sudah itu air ya, ini air ya, bahasa Jawa ya. bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa ya. Jadi, katanya sudah dibeli sama perusahaan Italia, Ferrari, Lamborghini, sudah diundang ke sana. Nah, cuma saya penasaran nih, teknologi Nikuba ini apa sebenarnya barang ini? Boleh di-share sedikit Bro, berdasarkan, pengalaman dan pengetahuan Bro Rudi ini? Sebenarnya itu ini, Bro, sama seperti konsepnya ini, chlorination plant ya, elektrolisis. Ah, Jadi kalau chlorination plant itu kan ngambil sumber dari air laut, terus sudah itu dielektrolisis, diambil Cl-nya, ya kan. Jadi yang, ada tetap buangannya, ya. Kemudian diambil Cl-nya untuk melindungi ini ya, daerah intake-nya dari pembangkit itu, biar nggak ada biota-biota laut yang masuk. Nah, kalau umpamanya Nikuba itu prinsipnya sama sih. Cuman memang kalau di pembangkit-pembangkit besar itu kan ada juga tuh yang dia hydrogen generator ya. Nah, mungkin iya ada ya ada juga hidrogen generator yang untuk pendinginan turbin ya. Nah, itu. generator Itu juga ya? jadi konsep elektrolisis juga digunakan di situ. Jadi kurang lebih sama konsepnya, tapi yang satu menghasilkan klorin, yang satu lagi menghasilkan hidrogen. Jadi istilahnya Iya iya. air, ya kan, dari bahan dasarnya sama nih, bahan dasarnya Iya bahan iya. dasar air, ya kan. Cuman yang Iya diambil iya. itu tuh materinya, ikatannya berbeda. Jadi Iya iya kalau iya. yang di Heeh. Nikuba itu sendiri, itu tuh yang diambil adalah kan air itu 2H2O ya. Heeh. Air biasa itu 2H2O, terus udah kayak gitu dengan proses elektrolisis, jadi diinjeksi dengan katoda anoda, Iya ya iya kan, iya iya. kutub positif dan negatif. Gitu. Jadi pada saat diinjeksi Heeh. dikasih beda potensial arus mengalir di situ, akhirnya ada proses elektrolisis yang menghasilkan 2H dan O2, jadi terpisah. Iya Dua iya iya. hidrogen dengan O2 sendiri. O2 itu karena Hid nggak kepake kan, 2H dan O2, betul. Jadi had karena O2 itu nggak dipakai, ya kita buang kan, kita pakai yang heeh. H2-nya, ya kan. Iya iya. Cuman seperti yang Bro Emil tahu, ya kan. Heeh. Sekarang itu Iya yang iya jadi memang permasalahan, gimana? mhm. Iya memang di generator yang kapasitasnya yang besar-besar itu memang Mhm, pendinginnya adalah pakai hidrogen. Nah, pendingin mhm, generatornya karena sifatnya mhm, hidrogen itu dia cepat menyerap panas, mhm, makanya dipakai, hidrogen untuk media pendinginnya, menyerap mhm, panas di generator. Bisa juga mhm, pakai, udara, cuma mhm, kalau kita pakai udara untuk generator yang besar dia kurang efisien, kurang cepat mhm, menyerap panas ya. mhm, Panasnya cepat, kemudian, mhm, udaranya lambat gitu ya, mhm, untuk dibanding hidrogen ya mhm, kan. Jadi mhm, makanya kalau pembangkit listrik yang di atas 300 megawatt itu mereka menggunakan, didesain, hidrogen untuk pendingin mhm, generatornya. Nah, di mhm, dalam plant itu tentu untuk mendapatkan hidrogen tentu ada hidrogen plant-nya gitu. Hidrogen mhm, plant-nya itu adalah elektrolisis itu tadi, memecah air H2O mhm. menjadi 2H plus O2 gitu ya. Ya, betul Jadi, betul. dia memecah rantai ikatan kimia itu menggunakan energi listrik Mhm. ya, elektrolisis gitu Betul. ya kan. Nah, untuk sama dengan Nikuba ini kan, Nikuba ini sebenarnya kan Betul. dia melakukan elektrolisis juga gitu ya, Bro, Mhm, ya.
memecah rantai H2O itu menjadi hidrogen dan O2 gitu kan. Betul. Cuma untuk memecahnya perlu listrik ya kan. Perlu Betul. listrik. Kemudian hidrogennya dipakai untuk pembakaran di motor ya, sepeda motor yang dites sama Kodim gitu. Ya betul. Jadi kalau menurut saya sekarang kendala kita adalah di nilai transfer energi, efisiensi nilai transfer energi. Iya kan? Iya. Sekarang transfer energi kalau umpamanya di plan lah, yang kita paling sering lihat kan plan ya. Iya, di pembangkit gitu kan. Itu berapa trafo yang dibutuhkan untuk proses elektrolisis itu, dan berapa kapasitasnya, ya kan? Dayanya untuk menghasilkan kapasitas yang dibutuhkan untuk istilahnya elektrolisis jadi dua senyawa itu, ya kan? Itu juga jadi apa ya? Jadi pertanyaan menggelitik juga sebenarnya, karena bukan apa-apa. Kita kan kemarin sudah diskusi ya, Bro ya. Kemarin kita hitung untuk kebutuhan hidrogen di pembangkit listrik yang 300 megawatt itu kita memerlukan 56 kWh, kVA ya, kVA artinya betul. berapa? Jadi KVA itu kalau jadi kalau umpamanya nilai KVA itu kan berarti kita konversikan ke kilowatt ya. Jadi sekitar berapa, 50 berapa tadi? 56 ya. Mungkin sekitar 48 mungkin ya, atau 48 kilowatt. Ya kan? Iya. Nah, saya pernah baca juga itu suatu teori lah ya, suatu ya bacaan seperti itu, yang dia menyatakan bahwa untuk 1 liter air itu membutuhkan proses elektrolisis dengan energi atau dengan daya itu sekitar 4 sampai 5 kilowatt kWh ya, kilowatt hour ya kan. Iya. Nah, itu 1 kalau liter air 1 liter air untuk memecahnya butuh 4 sampai 5 kWh ya. Iya, 4 sampai 5 kWh itu. Iya. Dari proses elektrolisis itu sendiri ya, itu tuh mungkin efisiensi, kan ini energi yang dikonversikan ini kan, pasti ada efisiensi, ada nilai apa ya, mal ya, yang bisa dikonversikan kan. Ya umpamanya elektrolisis, mungkin proses elektrolisis itu dia hanya bisa mampu menghasilkan dengan daya 4 sampai 5 kWh itu hanya hanya bisa efisien di 70%. Jadi 1 liter air itu hanya 70% nih. Ya kan? Yang artinya dihasilkan butuh energi yang lebih banyak ya. Iya betul. Betul. Jadi sumber energi pasti dia membutuhkan, atau sumber daya itu tuh dia membutuhkan yang lebih besar lagi. Sedangkan untuk motor bakar itu dia untuk sampai ke elektrolisis alatnya dulu, Bro. Alat elektrolisis itu mempunyai efisiensi 70% ya, berdasarkan referensi. Betul. 70%. Tadi secara teori 4 sampai 5 kWh, taruhlah 4,4 kWh ya kan. Artinya dikali 4, 70 dibagi 70%, berarti butuhnya 6 kWh ya, 1 liter. Nah, itu kalau efisiensinya 70% ya. Sementara pernah nggak kita jumpain alat elektrolisis itu yang efisiensi 100%? Saya kira nggak ada ya. Nggak ada. 100%. Semua sistem itu nggak pernah saya sama sekali efisiensinya bisa sampai 100%. Iya. Betul. Terus untuk di ruang bakar sendiri, bahan bakar itu kan pada saat bahan bakar dibakar oleh ruang bakar itu kan mungkin berapa? Lebih rendah lagi kan? Iya, lebih rendah lagi. Mesin, engine ya, engine yang beredar di masyarakat, di motor, di mobil, itu maksimum efisiensinya 40%, Bro. Nah, kan 40% ya, benar. Jadi apa kesimpulannya? Kita butuh suatu sumber daya yang cukup besar,
Ya. Sekarang kita bahas tentang aki motor. Ya. Kita bahas aki motor. Aki motor yang beredar di pasaran saat ini itu sekitar 12 volt 5 ampere hour. Iya, Ya kan? ya 12 volt ya. Ya kan, 12 volt 5 ampere hour. Nah, itu kalau kira-kira dihitung itu kan sekitar 12 kali 5 itu 60 ya, 60 watt hour ya. Dibagi 60 watt. 1000 untuk jadi kilowatt hour. Aduh, Jadi sebentar tuh jalan udah habis udah. Itu. Jadi membutuhkan kalau umpamanya 0,06 kWh. Jadi kilowatt hour dari aki itu cuma 0,06 kWh, ya kan? Sedangkan yang Iya, dibutuhkan iya. adalah setidaknya itu 4 sampai 5 kWh. Jadi jauh sekali itu. Itu kita kan relevansinya tadi kita akan ngomong berdasarkan berita kan 1 liter air bisa 450 kilometer ya ke bolak-balik mana ya dari Cirebon kemana gitu ya. Tapi 1 liter air beritanya gitu bro, aku baca di media online itu 1 liter air bisa 450 kilometer gitu. Jadi setelah kita itu pakai rumus-rumus yang ilmiah ini secara ini ternyata ini kalau kita cek dengan aki dengan 12 volt 5 ampere ini ternyata kecil sekali ya. Iya, kecil sekali. Dia butuh itu baru bisa menyuplai 1%-nya dari kebutuhan daya untuk sistem elektrolisisnya. Nah itu kan jadi apa ya? Jadi pertanyaan buat kita. Ini gimana sih canggih banget nih alat gitu kan? Bisa menghasilkan bayangin 1%-nya hanya gitu kan. Tapi dia bisa menggunakan aki motor ya untuk menghasilkan elektrolisis yang demikian efisiennya gitu kan. Sesuai standar lah elektrolisisnya. Jadi gimana nih gitu kan. Jadi itu jadi pertanyaan juga. Namanya dalam satu bidang keteknikan atau bidang keilmuan itu kan ada suatu apa ya, kita pada saat sidang dengan dosen-dosen itu kan pasti kita harus defending gitu kan. Jadi harus ada keterbukaan juga dari dari yang menciptakan alat itu mendefend atau bertahan atau dia bisa menyampaikan secara ilmiah. Kenapa itu juga? Kita mengapresiasi lah usaha anak bangsa untuk melakukan inovasi, penelitian, penemuan. Itu kita maksudnya kita sangat mengapresiasi suatu penemuan seperti ini. Tetapi penemuan seperti ini jangan sampai istilahnya ya saya agak menyesatkan masyarakat gitu ya. Berita pun media online pun karena dia wartawan dia tulis saja sesuai dengan berita informasi yang didapatkan tanpa validasi kebenaran data yang disampaikan. Nah, orang-orang yang mempunyai penemuan seperti ini seharusnya dia bisa kalau dia mengklaim betul dia mempunyai katalis kimia yang bisa membuat efisiensi elektrolisis itu jadi 100% ya. Dengan daya jadi yang dia kecil harusnya kan. membuat paten kecil, ya kan. Ya, betul. Ya, betul, harusnya dia buat paten satu. Harusnya dia buat paten, kemudian dia memverifikasi dengan pihak-pihak yang ahli misalnya dari kampus, profesor gitu kan untuk mendapatkan pengakuan atau juga sebaliknya lah orang dari penelitian profesor atau dari kampus profesor atau BRIN yang sangat ini dia memverifikasi penemuan itu gitu ya. Ya, betul. Jadi Setuju. bisa lebih valid gitu ya. Iya, lebih valid. Clear ya. Clear and clean gitu. Betul. Karena sekarang kan kita ada lembaga punya pemerintah terkait hak cipta ya kan. Jadi di lembaga itu kita bisa daftarkan. Saya pernah ada bukan penemu ya, dia produsen senjata di Amerika. Kebetulan saya suka lah untuk baca-baca terkait senjata gitu kan. Nah, di situ pada saat dia menemukan suatu metode
ya kan, senjata yang baru gitu kan. Dia akan menyerahkan ke paten itu semua detailnya. Jadi dia nggak mau. Jadi kalau di pemikiran orang maju ya, saya serahkan ke kantor paten itu semua detailnya. Jangan sampai orang itu mencuri detail-detailnya itu. Kalau casingnya semua senjata sama, ya kan. Tapi detail-detailnya itu yang ada di dalam itu jangan sampai mereka curi terus mereka klaim bahwa itu punya mereka. Nah, hal seperti itu yang mungkin belum disadari ya sama orang-orang kita ya. Jadi sebenarnya pada saat kita ke hak paten kita jabarkan semua istilahnya apa ya, asbel drawing-nya lah. Asbel drawing kan kalau ngomongnya udah. Iya, asbel drawing lah istilahnya udah final itu kan asbel drawing ya. Asbel drawing-nya diserahkan ke paten semuanya gitu. Nanti paten mempelajari, paten memverifikasi ya kan kantor paten itu. Nah, di situ nanti baru di-approve bahwa itu paten punya dia gitu kan. Nah, udah nggak usah khawatir yang seperti itu akan dicuri gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin perlu ada kesadaran dari masyarakat. Menemukan hal-hal baru. Itu, Bro. Ya, saya juga dulu zaman SBY ada juga namanya Blue Energy kan. Sampai ke SBY sendiri juga udah kena prank juga ya kan. Jadi Blue Energy dari pohon apa gitu ya, pohon ada pohon tuh yang menghasilkan listrik itu. Ternyata sekejap aja nyala listriknya, habis itu udah nggak nyala lagi. Ya. Apalagi ini, Bro. Pada saat untuk bisa mengalirkan ke ruang bakar, ya, itu kan butuh pressure. Apakah itu hanya cukup 1 ATM atau 1 bar untuk ke ruang bakar? Nah, itu kan jadi pertanyaan juga. Itu lain lagi rumusnya, formulasinya ya sudah berbeda lagi. Ada itu Bro Emil lah yang kompeten di situ kan. Ya kan. Jadi akhirnya untuk gas yang diproduksi, terus gas yang masuk ke ruang bakar, itu berapa sih yang pressure-nya yang tepat untuk ruang bakar itu? Itu juga jadi pertanyaan sebenarnya. Iya. Ya. Oke, ini sangat menarik sekali, Bro. Ini ini tapi kita sudah terbuka pikiran kita bahwasanya teorinya seperti yang kita bicarakan tadi ya, Bro ya. Jadi sangat membuka pikiran kita ya kan. Jadi kita diskusi singkat saja tapi padat gitu ya. Ini berhubungan kita ada azan juga di sini kan. Jadi ada lagi yang mau disampaikan, Bro Rudi? Terkait ya mungkin ini sudah semua sih sudah saya sampaikan, terutama ini ya yang poin terakhir tadi. Kalau masalah yang keteknisan inilah sudah cukup lah. Cuman terkait hak paten itu banyak masyarakat kita yang masih takut ke istilahnya kantor paten ya, karena mereka takut mungkin dicuri gitu kan. Padahal pemahamannya sebaliknya tuh. Kalau menurut harusnya saya memproteksi ya kan. Harusnya itu memproteksi sampai detail-detailnya teknologi yang dia buat. Tuh. Iya. Nah, itu aja sih. Oke lah, Bro ya. Makasih banyak ya Bro Rudi. Rudi, semoga proyeknya di sana lancar di sana. Amin. Ya. Makasih banyak sama-sama pada Bro Rudi. Oke, itu wawancara kita sama Rudi Nugroho, IPM, SD, MT mengenai Nikuba malam ini ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kita agar terus tumbuh dan berkembang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.